Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ekonomi Syariah. Benjamin Franklin pernah mengatakan, jika Anda ingin mengetahui nilai uang, pergi dan cobalah meminjam uang. Uang menjadi hal yang begitu berharga bagi banyak orang. Uang seolah menjadi hal yang harus dimiliki dan menjadi tolak ukur kemampuan seseorang. Ketika orang tidak memiliki cukup uang, maka ia harus rela dianggap sebagai orang miskin. Jika ditanya seberapa penting uang bagi manusia, Anda bisa buktikan ketika Anda meminjam uang pada rekan atau lembaga. Mereka akan sangat berhati-hati dalam meminjamkan barang agung satu ini. Bahkan, lembaga keuangan akan menerapkan sistem bunga yang cukup tinggi untuk pengembalian dan segudang syarat yang harus dipenuhi ketika akan meminjam uang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem lembaga keuangan di mana terdapat 4 poin pembahasan mendasar, yakni yang pertama, pengaturan dan pengawasan perbankan, yang kedua, manajemen bank umum, yang ketiga, bank perkreditan rakyat, dan yang keempat, bank syariah. Langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama. Materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan, di mana pengaturan dan pengawasan sektor perbankan salah satunya dilakukan oleh Bank Indonesia. Di sini, Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsinya sebagai leader of last resort. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya, Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Sebagai lembaga negara yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Sentral mempunyai tugas untuk, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem perbankan. Dan yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan. Lalu, kewenangan seperti apa yang dilakukan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan? Di sini, kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan terdiri atas 4 kewenangan, yaitu yang pertama, kewenangan memberikan izin. Yang kedua, kewenangan untuk mengatur. Yang ketiga, kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi. Dan yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi. Yang pertama, kewenangan memberikan izin atau right to license, yaitu kewenangan Bank Indonesia menetapkan ketentuan dan persyaratan sebuah bank yang merupakan seleksi awal terhadap kehadiran sebuah bank baru yang mengacu pada aspek yaitu kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, serta kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Contohnya yaitu memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, serta memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Yang kedua yaitu kewenangan untuk mengatur atau right to regulate, adalah kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Dan yang ketiga yaitu kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi atau right to control, adalah kewenangan yang paling mendasar yang dipegang oleh Bank Indonesia, di mana pengawasan ada yang dilakukan secara tidak langsung dan ada yang dilakukan secara langsung. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan alat pantau tersebut, maka Bank Indonesia dapat melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank. Contohnya, Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan bila perlu, kewajiban ini juga diberlakukan terhadap perusahaan induk, anak perusahaan, dan pihak yang terkait. Sedangkan pengawasan langsung adalah yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan dan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta praktek yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
Contohnya, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara langsung dengan datang ke kantor bank secara insidentil tanpa pemberitahuan kepada pihak bank, sehingga akan diperoleh keadaan yang sebenarnya tentang kondisi bank. Dan yang keempat yaitu kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction, di mana kewenangan ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya, yang mengandung fungsi pembinaan agar bank taat aturan. Contohnya, Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau kegiatan transaksi tertentu bila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana perbankan. Materi yang kedua yaitu mengenai manajemen bank umum. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Manajemen bank memiliki sasaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu sasaran yang bersifat jangka pendek dan sasaran yang bersifat jangka panjang. Sasaran jangka pendek ialah yang berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek, sedangkan sasaran jangka panjang adalah manajemen bank bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Lalu, apa sajakah bentuk sifat jasa yang diberikan bank umum? Kegiatan usaha bank umum di sisi jasa-jasa adalah memberikan jasa-jasa kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan jasa keuangan maupun jasa bukan keuangan. Jasa-jasa yang bersifat keuangan yang ditawarkan oleh bank umum kepada nasabah atau masyarakat adalah pengiriman uang, letter of credit, perdagangan surat-surat berharga, inkaso dalam dan luar negeri, transfer dana, kartu plastik, traveler check dan money changers, perdagangan valuta asing dalam bentuk devisa umum maupun dengan alat mod perbankan elektronik, manajemen dana dan investasi, manajemen perpajakan, kustodian, perwalian amanat, bank garansi, standing orders, serta dana pensiun lembaga keuangan. Apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank? Tentunya ada, di mana dalam kegiatan usaha bank sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang pada akhirnya mempengaruhi pola manajemen bank. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam atau faktor internal dan bisa pula bersumber dari luar bank itu sendiri atau faktor eksternal. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam bank yang mempengaruhi manajemen bank antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional, yaitu struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan atau perencanaan, budaya kerja perusahaan, filosofi dan gaya manajemen, strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen bank meliputi faktor di luar kendali bank, yaitu kebijakan moneter, fluktuasi, nilai tukar dan tingkat inflasi, fasilitas tingkat bunga, sekuritisasi, teori manajemen, globalisasi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, perkembangan teknologi, inovasi instrumen keuangan. Materi pembahasan yang ketiga yaitu mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Landasan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di sini berapakah total dana yang dikeluarkan untuk pendirian sebuah BPR? Ketentuan modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar 0,15 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta, 0,22 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali serta di wilayah kabupaten atau kota Bogor, Depok, dan Tangerang dan Bekasi. 0,31 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan di luar wilayah sebagaimana disebut dalam poin 1 dan 2. Poin 4, 500 juta rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam poin 1, 2, dan 3.
Sementara itu, modal disetor bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Paling sedikit 50% dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja. Kemudian, seperti apa latar belakang berdirinya BPR? Bank Perkreditan Rakyat atau BPR memiliki sejarah yang panjang di dalam timeline industri perbankan di Indonesia. Awalnya BPR dibentuk dengan tujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat terlepas dari jerat hutang yang diberikan oleh rentenir. Dengan suku bunga yang sangat tinggi, para petani dan buruh merasa jerih payah mereka habis hanya untuk membayar hutang kepada para rentenir. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan mikro bertujuan untuk menghapus ketergantungan masyarakat terhadap sistem pinjam uang yang menjerat tersebut. Runtutan sejarah panjang BPR dapat dilihat, yaitu pada abad ke-19 dibentuk lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa. Pasca kemerdekaan di Indonesia didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. Awal 70-an didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP oleh pemerintah daerah. Tahun 1988 dikeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 Pakto 1988 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR yang bertujuan untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagaimana landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sejak saat itu, di Indonesia mulai dikenal ada dua lembaga keuangan setara bank yang diakui, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank yang beroperasional di wilayah hukum Indonesia, termasuk BPR. Sejak saat itu, tingkat keamanan masyarakat untuk menabung atau mendepositokan uangnya di BPR menjadi sama amannya dengan di bank umum selama besaran nilai simpanan dan suku bunga yang diberikan oleh bank sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Usaha-usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut ataupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Di dalam bank syariah sendiri memiliki beberapa produk, diantaranya tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, dan pembiayaan syariah. Tabungan syariah dikenal dengan istilah wadiah, yaitu tabungan tersebut tidak akan mendapat bunga karena sifatnya titip. Deposito syariah adalah tabungan berjangka yang menggunakan akad mudharabah, yaitu sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank. Sedangkan gadai syariah, di mana keuntungan yang didapat dari gadai syariah adalah bank mampu menjamin uang kepada nasabah dengan jaminan harta dan tidak berdasarkan bunga. Lalu pembiayaan syariah adalah leasing atau sewa guna usaha, yaitu penyediaan barang modal baik secara sewa usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Lalu bagaimana sih sistem konsep operasional kegiatan bank syariah? Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadiah, yad damanah, mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam polling fund. Sumber-sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudharabah mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Polling fund ini kemudian dipergunakan dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil atau laba sesuai kesepakatan awal dengan masing-masing nasabah. Dari pembiayaan dengan jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari poin-poin ini kemudian dibagi hasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama.
Sementara itu, pendapatan lain seperti mudharabah muqayyadah dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. Lalu bagaimana respon masyarakat mengenai bank syariah? Seiring dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan perbankan syariah, animo masyarakat terhadap perbankan syariah semakin tinggi. Hal tersebut salah satunya tercermin dari terus naiknya jumlah kepemilikan rekening di bank syariah. Salah satunya di BNI Syariah yang per September 2019 mencatat ada 3,33 juta rekening. Wakil Pemimpin Wilayah Barat BNI Syariah Asep Mulyadi mengatakan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah di tanah air terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu tidak lepas dari gencarnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, termasuk penciptaan ekosistem yang mendukung. Selain itu, masyarakat semakin menyadari bahwa kini layanan syariah telah menjadi bagian dari keseharian. Perkembangan tersebut tentunya berdampak terhadap perkembangan dan perusahaannya. Di kinerja BNI Syariah per triwulan 3 tahun 2019 tumbuh positif. Dari sisi aset tercatat sebesar 43,92 triliun dan laba bersih 461,906 miliar rupiah. Laba tersebut disokong oleh pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas, efisiensi operasional, ekspansi dana murah yang ditawarkan, rasio kasa yang meningkat, serta NPP yang terjaga. Jadi, untuk pengaturan dan pengawasan perbankan yang salah satunya dilakukan oleh Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu memiliki tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan. Untuk manajemen bank memiliki sasaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu sasaran yang bersifat jangka pendek dan sasaran yang bersifat jangka panjang. BPR dibentuk dengan tujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat terlepas dari jerat hutang yang diberikan oleh rentenir. Dengan suku bunga yang sangat tinggi, para petani dan buruh merasa hasil jerih payah mereka habis hanya untuk membayar hutang kepada pihak rentenir. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan mikro bertujuan untuk menghapuskan ketergantungan masyarakat terhadap sistem pinjam uang yang menjerat mereka. Dan untuk bank syariah sendiri, di mana pada saat ini bank syariah diterima baik di kalangan masyarakat, terbukti dan meningkatnya jumlah rekening yang ada di bank syariah itu sendiri. Salah satunya yaitu di BNI Syariah yang tercatat per September 2019 ada 3,33 juta rekening. Andre Hirata pernah mengatakan, darinya aku mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan, bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Oleh karenanya, teruslah bermimpi, teruslah haus akan ilmu pengetahuan, dan yakinlah bahwa kamu akan menjadi diri versi kamu sendiri. Saya Nur Hayati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.